Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman? Turut bersimpati untuk teman-teman yang kemarin mengalami musibah kebanjiran di Jakarta. Semoga teman-teman tetap sehat, berkumpul dengan keluarga dengan selamat dan saling menjaga. Teman-teman, pagi hari ini saya akan melanjutkan cerita saya tentang bagaimana saya meraih cita-cita saya dan juga mempertahankan cita-cita tersebut. Sebuah perjalanan panjang dalam hidup saya, namun itu adalah fase yang harus saya lewati karena saya harus memenuhi apa yang Tuhan inginkan terhadap diri saya. Lanjutan cerita tentang bagaimana mencari diri saya yang terbaik. Saya akan bercerita tentang apa personality atau apa kepribadian saya yang saya coba cari tahu. Saat ini mungkin mudah untuk bisa mencari tahu kepribadian kita karena ada tools dan juga ada ahli yang bisa membantu. Dalam hal ini saya mencoba mengutip tentang personality yang dikeluarkan oleh MBTI. Dan dari hasil tes tersebut, saya dikategorikan sebagai pribadi INTJ, yaitu pemusatan perhatian saya adalah introvert. Saya adalah pribadi yang introvert. Pemahaman informasi dari luar, saya masuk kategori intuition. Pengambilan kesimpulan, saya termasuk dalam kategori thinking dan juga judging. Dari pendekatan MBTI tersebut, saya mungkin terlahir sebagai pemikir yang imajinatif dan orisinil, memiliki motivasi tinggi untuk menjalankan ide-idenya hingga mencapai tujuan. Visioner, mandiri, percaya diri, memiliki kemampuan menganalisis yang bagus, skeptis, kritis, logis, dan kadang keras kepala. Ini menurut MBTI atas hasil tes kepribadian saya. Sangat membantu, tapi apakah benar ini yang telah Tuhan anugerahkan kepada saya? Atau sebenarnya masih ada hal-hal lebih yang bisa kita capai? Itu yang saya coba cari tahu. Namun dari apa yang sudah saya ketahui ini anugerah yang luar biasa buat saya untuk bisa menjadi pribadi yang seperti itu. Tetapi untuk mewujudkan kepribadian ini, apakah ada hambatan? Tentu ada hambatan, sehingga potensi-potensi yang ada dalam diri kita tidak bisa muncul. Dalam hal ini, saya melihat hambatan dalam diri saya di masa lalu adalah saya pribadi yang pemarah, mudah tersinggung. Tentunya itu akan menghambat saya untuk bisa mencapai potensi-potensi yang ada dalam diri saya. Dan juga saya adalah pribadi yang pendendam di masa lalu. Integritas saya mungkin di masa lalu rendah, di mana saya tidak berusaha berperilaku seperti apa yang saya bicarakan dan saya pikirkan. Seringkali terjadi hal-hal yang berbeda. Saya berkata apa dan saya menjalankan tindakannya apa, berbeda. Dan yang paling jelas dalam diri saya di masa lalu adalah egois. Saya hanya berpikir untuk diri saya sendiri. Saya tidak berusaha untuk melayani, berusaha untuk memberikan kepada orang lain. Harus saya lebih dulu. Dan juga dulu saya tidak mau mendengar, keras kepala. Saya pikir apa yang ada dalam diri saya, apa yang saya pikirkan, itulah yang terbaik, bukan orang lain. Ini adalah pribadi-pribadi yang menjadi penghambat dari potensi-potensi saya. Itu saya sadari. Namun untuk menuju pribadi yang lebih baik, butuh perjuangan untuk mencapainya.
langit-langit kaca harus saya tembus. Sebelum ke sana saya berpikir seperti ini. Mungkin sedikit ekstrim, mungkin sedikit terjadi, saya sulit untuk mengatakannya, mungkin orang lain tidak sepakat, dan juga apakah ini menyalahi takdir? Saya tidak tahu. Tapi yang saya lakukan adalah seperti ini. Saya berpikir bahwa Tuhan telah menyediakan banyak hal di depan buat saya. Di tengah ketidaktahuan saya punya dua pilihan. Apakah bertahan dengan kondisi saat ini atau berusaha mencari yang terbaik? Kita dulu mungkin sering ingat bahwa apa yang ada dalam diri kita itu tidak bisa dirubah. Kita terlahir seperti pemarah di masa lalu, maka kita akan selalu menjadi pemarah. Dan juga kita seringkali terjebak dalam pikiran masa lalu. Saya dulu terjebak dalam pikiran saya bahwa pribadi terbaik saya adalah pada saat SMA. Pada saat saya bisa bergaul dengan teman-teman dengan baik. Sehingga saya terjebak di masa itu sampai mungkin di usia 24 tahun. Saya masih menjadi pribadi yang sama. Mungkin teman-teman masih ingat statement-statement seperti ini. Saya masih seperti yang dulu, saya tidak berubah. Itu mungkin kata-kata yang sering terdengar dalam masa-masa percintaan pada saat salah satu pasangan berubah dan satunya tidak, dan mempertanyakan kenapa hubungannya tidak berjalan dengan baik. Saya masih seperti yang dulu. Kemudian saya menyadari hal itu. Kenapa hal itu terjadi? Dan yang saya pikirkan dan saya putuskan adalah seperti ini. Mungkin saya terlahir dengan sifat-sifat seperti itu. Tetapi saya tahu, kita semua tahu, norma, pengetahuan, bahwa ada sifat-sifat yang lebih baik yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita bisa memperjuangkannya. Menurut saya, sepanjang saya bisa berperilaku menjadi yang lebih baik dan konsisten dan juga berintegritas, saya pikir itu menjadi pribadi baru yang bisa menggantikan pribadi lama saya. Apakah ini menyalahi kodrat? Saya tidak tahu, tapi saya memilih ini. Sehingga saya memutuskan untuk berubah. Tentunya tidak gampang. Dari pribadi pemarah, saya mencoba menjadi pribadi yang sabar. Katanya sabar itu ada batasnya. Tapi batasnya di mana? Tidak ada yang pernah tahu. Dan saya selalu mencoba untuk berperilaku sesabar yang saya bisa. Setiap ada stimulus, saya mencoba untuk bereaksi dengan sabar. Saya menunggu. Saya sabar menunggu. Karena saya tahu Tuhan akan memberikan sesuatu yang tepat pada waktunya, akan indah pada waktunya. Saya akan menunggu, saya akan mencoba untuk bersabar dalam setiap situasi. Dulu saya pendendam, namun saya mencoba untuk menjadi pribadi yang mudah untuk memaafkan orang lain. Tidak mudah semuanya, tapi itu saya lakukan. Sepanjang saya bisa, saya akan mencoba memaafkan. Karena dengan memaafkan, tidak ada masa lalu, tidak ada sampah yang saya bawa, sehingga saya maju ke depan dengan lebih baik. Saya mencoba untuk membangun integritas saya. Berjalan, berbicara, bertindak dengan walk the talk. Pada saat mengatakan bahwa saya memutuskan begini, maka saya harus menjalankannya seperti itu. Harus konsisten dan melupakan masa lalu yang penuh intrik ataupun bermuka dua mungkin. Saya mencoba untuk menjaga integritas saya. Dari pribadi yang egois, sekarang saya berhasil
menjadi pribadi yang bisa merayakan keberhasilan orang lain, mendorong tim, memberikan support sehingga orang lain berhasil. Yang berikutnya adalah dari pribadi yang tidak mau mendengar keras kepala, saya mencoba menjadi pribadi yang open mind. Saya berpikir bahwa akan ada ide-ide yang lebih baik, akan ada masukan-masukan yang lebih baik, dan saya mencoba untuk mendengarkannya, dan jika itu lebih baik, saya akan menjalankannya. Untuk kemajuan bersama, untuk hal-hal yang lebih baik, saya terbuka untuk hal itu. Itu yang saya perjuangkan dalam merubah kepribadian saya. Semuanya tidak mudah. Dengan pribadi baru ini, seringkali tergoda untuk terjebak kembali ke pribadi lama. Dalam setiap stimulus, dalam setiap interaksi, seringkali kita tergoda untuk berperilaku seperti masa lalu. Karena itu sudah berjalan mungkin setengah dari umur atau mungkin 3/4 dari masa yang saya lalui, sehingga itu mungkin lebih dominan. Tapi saya berusaha mengambil kontrol, mengambil kendali, bahwa saya harus menjalankan berperilaku dengan pribadi yang baru. Apakah ini topeng? Apakah ini sesuatu pencitraan? Buat saya, jika saya menampilkan pribadi baru, namun saya tetap berintegritas bahwa apa yang saya tampilkan itu adalah apa yang saya pikirkan, apa yang ada dalam hati saya pikir itu layak saya pertahankan. Kepribadian baru untuk mencapai hal-hal yang lebih baik, memenuhi harapan Tuhan. Itu adalah bagaimana saya mensikapi, bagaimana saya mencoba merubah kepribadian saya. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Perjuangannya panjang dan juga sangat menyakitkan mungkin, karena dalam perjalanan pasti ada omongan orang yang mungkin mereka tahu masa lalu saya dan lain sebagainya, dan mereka berpikir bahwa apa yang saya lakukan adalah mungkin pencitraan, mungkin hanya di mulut dan lain sebagainya. Tetapi tidak masalah buat saya akan menjalankan pribadi-pribadi baru yang menurut saya lebih baik, dan saya bisa jalankan dengan baik tentunya. Terima kasih teman-teman. Itulah yang saya coba sharingkan pada kesempatan hari ini. Silakan teman-teman pikirkan, apakah yang saya pilih ini jalan yang baik? Apakah yang saya pilih ini bisa menjadi rujukan buat teman-teman? Silakan teman-teman untuk mencari. Apakah teman-teman sudah mendapatkan pribadi yang terbaik yang teman-teman bisa raih? Mungkin dari saya itu saja. Kita akan lanjutkan untuk video-video berikutnya untuk mengupas tuntas tentang impian saya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat lawan COVID-19.